Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu kemarin. Nah, kemarin kan kita udah belajar klasifikasi 5 kingdom. Kita belajar 3 kingdom, yaitu Monera, Protista, dan Fungi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan 2 sisanya, yaitu kingdom Animalia dan Plantae. Jadi di pembelajaran hari ini kalian harus bisa memahami apa aja ciri-ciri dari kingdom Plantae. Kemudian nyebutin apa aja contoh dari makhluk hidup yang masuk ke dalam kingdom Plantae ini. Begitu juga dengan kingdom Animalia, kalian harus bisa paham apa aja ciri-cirinya dan bisa menyebutkan contoh dari makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Animalia. Jadi kemarin kan udah dijelasin kalau makhluk hidup itu menurut Whittaker dikelompokkan menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan, yaitu Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Di minggu kemarin kita udah belajar tentang Monera, Protista, dan Fungi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Animalia dan Plantae. Nah, sekarang kita akan belajar dulu mengenai Kingdom Plantae. Jadi, Kingdom Plantae itu adalah kingdom yang anggotanya berupa tumbuh-tumbuhan. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu pertama ada tumbuhan lumut atau Bryophyta, kemudian ada tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta, dan ada juga tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Di antara 3 divisi ini, tumbuhan lumut termasuk ke dalam tumbuhan tidak berpembuluh. Artinya adalah tumbuhan lumut itu tidak punya pembuluh angkut yang berupa xilem dan floem. Nah, sedangkan tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan berbiji itu termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh. Jadi, tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan berbiji memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Gitu ya. Selanjutnya, tumbuhan lumut itu anggotanya ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Untuk tumbuhan paku-pakuan, anggotanya ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan juga paku sejati. Sedangkan untuk tumbuhan berbiji, ini pembahasannya cukup banyak dan cukup kompleks. Nah, tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Yang dimaksud dengan tumbuhan berbiji terbuka itu adalah tumbuhan yang bijinya tidak ditutup dengan daun buah. Jadi nggak ada buah yang menutupi bijinya. Contohnya ada tumbuhan melinjo, pakis haji, pinus, damar, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan angiospermae itu adalah tumbuhan yang bijinya ditutupi oleh daun buah. Jadi bijinya ditutup sama buah. Contohnya ada banyak. Ada tumbuhan mangga, alpukat, pepaya. Oke, sekarang kita akan mempelajari anggota dari Kingdom Plantae, yaitu divisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, tumbuhan lumut ini memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Maksudnya, tumbuhan lumut itu nggak bisa dibedakan mana akarnya, batangnya, dan juga daunnya. Jadi disebut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian, tidak memiliki pembuluh angkut. Tadi kan disebutkan kalau tumbuhan lumut itu termasuk ke dalam tumbuhan tidak berpembuluh. Jadi, dia tidak memiliki pembuluh angkut yang berupa xilem dan floem. Selanjutnya, memiliki spora. Spora ini digunakan untuk alat perkembangbiakan tumbuhan lumut. Selanjutnya, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, yang kemudian ada juga memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis, dan habitatnya berupa tempat yang lembah. Berikut ini adalah anggota dari divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Di antaranya ada lumut hati atau Hepaticopsida, ada lumut daun atau Bryopsida, dan ada juga lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Jadi tumbuhan paku-pakuan itu memiliki beberapa ciri-ciri umum. Di antaranya adalah yang pertama, sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi tumbuhan paku-pakuan ini sudah bisa dibedakan mana akarnya, mana batangnya, dan mana daunnya. Kemudian yang kedua, memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem.
Jadi tumbuhan paku tadi kan termasuk tumbuhan berpembuluh, yang artinya sudah punya pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang ketiga, memiliki klorofil dan berakar serabut. Jadi, kalau tumbuhan yang punya klorofil itu kan artinya dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, berarti tumbuhan paku-pakuan ini juga bisa melakukan fotosintesis. Yang keempat, tumbuhan paku ini tidak berbunga dan tidak berbiji. Yang kelima, berkembang biak dengan spora. Nah, spora itu adalah seperti di gambar ini. Jadi, spora itu letaknya ada di bagian bawah daun paku-pakuan. Warnanya coklat kehitaman gitu. Nah, spora ini merupakan alat perkembangbiakan dari tumbuhan paku-pakuan. Dan yang terakhir, daun mudanya itu menggulung. Berikut ini ada gambar tumbuhan paku-pakuan dan bagian-bagiannya. Silahkan diamati. Mana yang daun, mana yang sporanya, mana batangnya, mana akarnya ya. Nah, berikut ini adalah anggota dari divisi Pteridophyta atau paku-pakuan. Di antaranya ada paku purba, kemudian paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Di antara tumbuhan paku-pakuan ini yang paling sering kita jumpai adalah yang kelompok paku sejati. Biasanya ada di tempat-tempat gelap, seperti di belakang tembok rumah kayak gitu, atau di selokan, itu pokoknya tempat-tempat yang lembab. Divisi tumbuhan yang terakhir adalah divisi spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Jadi, semua tumbuh-tumbuhan yang punya biji itu masuk ke dalam divisi spermatophyta ini. Nah, tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tadi kan udah Ibu jelasin kalau tumbuhan yang berbiji terbuka itu artinya tumbuhannya punya biji tapi tidak ditutup sama daun buah. Sedangkan yang berbiji tertutup itu bijinya ditutupi sama daun buah. Nah, untuk tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae itu masih dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kalau tumbuhan monokotil dan dikotil itu sudah pasti sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kalau yang monokotil contohnya ada padi, jagung, dan lain sebagainya. Untuk tumbuhan dikotil ada tumbuhan mangga, rambutan, alpukat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Untuk tumbuhan berbiji atau spermatophyta dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tumbuhan berbiji terbuka atau tumbuhan gymnospermae. Tumbuhan gymnospermae memiliki beberapa ciri-ciri di antaranya. Yang pertama adalah berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Nah, tadi kan tumbuhan gymnospermae disebut tumbuhan berbiji terbuka tuh alasannya karena ini bijinya itu telanjang dan tidak dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksinya itu bukan bunga. Jadi, alat reproduksinya adalah strobilus yang berupa bangun seperti kerucut. Nah, yang ada di gambar sebelah kanan itu namanya strobilus yang merupakan alat reproduksi dari tumbuhan gymnospermae. Kemudian yang ketiga, batangnya besar dan ada kambiumnya. Yang keempat, berakar tunggang dan ada juga yang serabut. Yang kelima, daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contohnya bisa kita temui pada tumbuhan pinus, itu kan daunnya hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae ini diantaranya ada tumbuhan cemara, damar, pinus, melinjo, juniper, sama pakis haji. Tumbuhan angiospermae itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berkeping satu atau tumbuhan monokotil dan tumbuhan yang berkeping dua atau dikotil. Kalau tumbuhan dikotil dan monokotil itu sudah kalian pelajari sejak dulu masih di SD kan? Jadi udah nggak asing lagi, mana aja yang termasuk tumbuhan dikotil, mana aja yang termasuk tumbuhan monokotil. Setelah kita pelajari tentang tumbuhan gymnospermae, sekarang kita akan belajar mengenai tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Jadi, tumbuhan angiospermae ini memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, memiliki biji yang terlindungi oleh daun buah.
Jadi tumbuhan Angiospermae disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup itu karena bijinya ditutupi atau dilindungi oleh daun buah. Contohnya bisa kita lihat pada tumbuhan mangga atau tumbuhan apel, tumbuhan rambutan, dan lain sebagainya. Bijinya itu kan ada di dalam dan ditutupi atau dilindungi oleh buahnya. Gitu ya. Yang kedua, daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan, yaitu bunga. Yang ketiga, berkembang biak bisa secara vegetatif dan generatif. Yang keempat, alat reproduksi generatifnya itu berupa bunga. Kalau yang secara vegetatif itu bisa dengan rizoma, umbi lapis, umbi akar, kemudian tunas adventif, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari tumbuhan Angiospermae itu ada mangga, jambu, padi, jagung, kacang, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Untuk materi ini harus benar-benar kalian pahami, harus benar-benar kalian mengerti, karena materi ini sering banget keluar di soal. Jadi harus benar-benar paham dan diingat-ingat ya. Oke, yang pertama, perbedaan dari tumbuhan monokotil dan dikotil itu bisa kita lihat dari bijinya. Sesuai dengan namanya, kalau tumbuhan dikotil itu biasa kita sebut dengan tumbuhan berkeping 2, sedangkan yang monokotil itu tumbuhan berkeping 1. Nah, di sini bisa kita lihat kalau tumbuhan dikotil itu disebut tumbuhan berkeping 2 karena dia punya 2 kotiledon. Sedangkan yang monokotil itu disebut tumbuhan berkeping 1 karena hanya punya 1 kotiledon. Gitu ya. Yang kedua bisa dilihat dari pertulangan daunnya. Kalau tumbuhan dikotil itu pertulangan daunnya itu menyirip atau menjari. Contohnya kalau yang menyirip itu ada tumbuhan mangga, rambutan, jambu, dan lain sebagainya. Kalau yang menjari itu ada singkong, pepaya, itu termasuk ke tulang daun yang menjari. Untuk tumbuhan monokotil, pertulangan daunnya itu yang sejajar atau melengkung. Kalau sejajar itu contohnya adalah tumbuhan padi-padian atau jagung, itu kan pertulangan daunnya sejajar. Sedangkan yang melengkung itu contohnya ada eceng gondok. Perbedaan selanjutnya bisa dilihat dari batangnya. Kalau tumbuhan dikotil itu batangnya mengandung kambium dan berkas pengangkutnya alias silem dan floemnya itu tersusun melingkar dan rapih seperti yang ada di gambar. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil, batangnya itu tidak mengandung kambium dan berkas pengangkutnya tersusunnya itu nggak beraturan alias tersebar. Selanjutnya dilihat dari bunganya itu, kalau tumbuhan dikotil, bagian bunganya itu kelipatan 2, 4, atau 5. Yang dimaksud di sini adalah mahkota bunganya ya, jadi mahkotanya itu kelipatan 2, 4, atau 5 untuk tumbuhan dikotil. Sedangkan yang monokotil, mahkota bunganya kelipatan dari 3. Jadi bisa 3, 6, 9, 12, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akarnya sendiri, dikotil itu mempunyai sistem perakaran tunggang, dan yang monokotil itu sistem perakarannya adalah akar serabut. Contoh dari tumbuhan dikotil ada mangga, rambutan, jambu, pisang, singkong, pepaya, dan lain-lain. Sedangkan yang monokotil, contohnya ada padi, jagung, kelapa, eceng gondok, tebu, dan lain-lain. Kingdom terakhir adalah kingdom Animalia. Jadi kingdom Animalia ini anggotanya adalah hewan. Nah, kingdom Animalia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang dan Vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, untuk kelompok Avertebrata ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya ada Porifera atau hewan berpori-pori, ada Coelenterata atau hewan berongga, Vermes atau cacing, Moluska atau hewan bertubuh lunak, Echinodermata atau hewan berkulit duri, dan yang terakhir ada Arthropoda atau hewan dengan kaki dan tubuh yang berluas-luas. Selanjutnya untuk kelompok hewan vertebrata atau yang bertulang belakang itu dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu ada Aves atau yang berupa unggas dan burung, kemudian ada Pisces yang berupa ikan, amfibia yang contohnya itu ada katak dan salamander, kemudian reptil yaitu hewan yang melatah gitu kayak kadal, ular, dan lain-lain, dan terakhir ada mamalia yaitu hewan yang punya kelenjar susu.
Sekarang kita pelajari dulu tentang kelompok hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata. Avertebrata ini biasa disebut juga dengan invertebrata ya. Anggota dari hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata yang pertama akan kita bahas adalah porifera atau biasa kita sebut dengan hewan berpori-pori. Nah, ciri-ciri dari porifera ini yang pertama adalah hewannya mempunyai pori-pori, jelas sesuai namanya porifera. Jadi dia pasti punya pori-pori. Sini pori-porinya tuh beda dengan pori-pori kita yang kecil-kecil gitu ya. Jadi porifera ini pori-porinya ukurannya lebih besar. Kelihatan seperti ada di gambar ini, bisa kalian amati. Kemudian yang kedua, hewan ini tubuhnya seperti spons. Yang ketiga, habitatnya di perairan. Dan yang keempat, warna tubuhnya bermacam-macam seperti merah, kuning, dan hijau. Contohnya ada Spongyla, Eospongia, Potherion, dan Scypha. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Soelenterata. Jadi, Soelen itu artinya adalah rongga. Nah, berarti Soelenterata ini adalah hewan yang tubuhnya berongga. Diingat-ingat ya, Soelenterata adalah hewan yang tubuhnya berongga. Ciri-cirinya selain tubuhnya berongga, ada juga mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Nah, pada permukaan tentakel ini terdapat sel beracun yang menyengat, contohnya pada ubur-ubur. Yang ketiga, tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya, dan ada juga yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Kemudian contohnya itu ada ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan juga anemon laut. Kelompok hewan avertebrata selanjutnya adalah vermes atau cacing. Nah, cacing ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya adalah bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Nah, arti dari simetris bilateral ini adalah dua sisi dari tubuhnya itu sama persis, gitu ya. Cacing atau vermes ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang berbeda. Yang pertama ada cacing pipih atau Platyhelminthes, kemudian ada cacing gilik atau Nematyhelminthes, dan yang terakhir ada cacing gelang atau Annelida. Untuk cacing pipih, ciri-cirinya adalah tubuh simetris bilateral dengan bentuk yang pipih. Anggotanya ada cacing hati dan cacing pita. Sedangkan untuk cacing gilik, itu ciri-cirinya tubuhnya bulat dan panjang tidak bersegmen. Nah, contohnya ada cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Sedangkan untuk cacing gelang atau Annelida itu ciri-cirinya tubuhnya berruas-ruas seperti cincin. Contohnya ada lintah, pacet, sama cacing tanah. Hewan avertebrata selanjutnya ada kelompok moluska atau hewan yang bertubuh lunak. Ciri-cirinya yang pertama, hewannya itu bertubuh lunak. Kemudian yang kedua, banyak lendirnya. Yang ketiga, terbungkus oleh mantel. Yang keempat, itu ada yang memiliki cangkang dan ada yang enggak. Nah, untuk hewan moluska yang memiliki cangkang, cangkangnya itu berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Dan yang terakhir, habitatnya itu ada di darat dan juga di air. Anggota dari kelompok moluska ini diantaranya ada cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, remis, dan lain-lain. Kelompok dari hewan yang tidak bertulang belakang selanjutnya adalah Echinodermata atau hewan yang bertubuh duri. Ciri-ciri dari Echinodermata yang pertama, tubuhnya diselimuti duri. Yang kedua, ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Biasanya itu ada di permukaan tubuhnya. Kemudian yang ketiga, tubuhnya simetris radial atau tersusun melingkar tapi dengan 5 lengan seperti bintang laut itu ya. Kemudian yang keempat, pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral. Nah, sistem ambulakral ini biasanya digunakan sebagai alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Kelompok hewan Echinodermata ini dibagi menjadi 5 kelas. Di antaranya yang pertama ada Asteroidea yang anggotanya berupa bintang laut, kemudian ada Echinoidea yang anggotanya berupa bulu babi dan landak laut, ada juga Opuiroidea yang anggotanya berupa bintang ular, kemudian ada juga Crinoidea yang anggotanya berupa lili laut, dan yang terakhir ada Holoturoidea yang anggotanya berupa teripang. Kelompok hewan yang tidak punya tulang belakang yang terakhir adalah arthropoda atau hewan yang berbuku-buku. Di sini yang dimaksud berbuku-buku itu apa?
Bisa kita lihat pada ciri-ciri yang pertama. Jadi, hewan arthropoda ini memiliki tubuh dan kaki yang berbuku-buku, makanya disebut dengan hewan berbuku-buku. Kemudian ciri yang kedua, tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Yang ketiga, tubuhnya terbungkus dengan zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan, memiliki mata faset, yaitu mata majemuk, yang terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Contohnya pada lalat, itu matanya termasuk ke dalam mata majemuk. Arthropoda atau hewan yang tubuhnya berbuku-buku dibagi menjadi 4 kelas. Di antaranya ada Insecta, Arachnida, Crustacea, dan Myriapoda. Pembagian menjadi 4 kelas ini didasarkan pada perbedaan ciri-ciri, di antaranya bisa kita amati dari jumlah kakinya. Jadi, untuk kelas insekta atau serangga itu memiliki kaki berjumlah 3 pasang atau 6 buah. Contohnya ada belalang, lebah, kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan kumbang. Sedangkan kelas arachnida atau laba-laba itu punya kaki 4 pasang atau 8 buah. Contohnya ada laba-laba, kalajengking, kutu, dan caplak. Sedangkan kelompok atau kelas krustasea atau biasa disebut udang-udangan itu memiliki kaki berjumlah 5 pasang atau 10 buah. Anggotanya ada udang, kepiting, rajungan, dan lobster. Yang terakhir ada kelas Myriapoda atau lipan. Nah, untuk kelas Myriapoda ini memiliki kaki yang berjumlah sangat banyak, biasa disebut kaki 1000. Contoh anggotanya ada kelabang dan kaki 1000. Setelah kita pelajari tentang hewan avertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang, sekarang kita akan mempelajari tentang vertebrata atau hewan-hewan yang mempunyai tulang belakang. Kelompok dari hewan yang mempunyai tulang belakang pertama adalah Pisces, yang anggotanya berupa ikan. Ciri-ciri dari Pisces yang pertama adalah tubuh dilindungi oleh sisik. Kemudian yang kedua bergeraknya itu menggunakan sirip dan ekor. Yang ketiga bernafasnya dengan insang. Yang keempat hidupnya di lumpur dan mempunyai alat bantu pernafasan berupa labirin. Yang kelima jantungnya terdiri dari 2 ruang. Kemudian yang keenam berkembang biak dengan bertelur. Yang ketujuh pembuahannya terjadi di luar tubuh induk atau disebut dengan fertilisasi eksternal. Dan yang terakhir adalah poikiloterm atau dapat menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan. Selanjutnya ada kelompok amfibi. Amfibi ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya adalah yang pertama, ketika masih fase larva itu hidupnya ada di air, sedangkan saat sudah fase dewasa itu hidupnya di darat ataupun tempat-tempat yang lembab. Yang kedua, memiliki penutup tubuh berupa kulit yang licin dan tidak ada sisiknya. Yang ketiga, memiliki alat pernafasan berupa insang, paru-paru, dan kulit. Yang keempat, jantungnya itu terbagi menjadi 3 ruangan. Dan yang kelima, pembuahannya terjadi di luar tubuh atau fertilisasi eksternal. Dan yang terakhir, mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh selama proses pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan vertebrata selanjutnya adalah reptil. Reptil memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah yang pertama, habitatnya bisa di darat, bisa juga di air. Yang kedua, bergerak menggunakan perut ataupun kaki. Yang ketiga, bernafasnya menggunakan paru-paru. Yang keempat, jantungnya dibagi menjadi 4 ruang, tetapi sekatnya masih belum sempurna. Yang kelima, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya, atau biasa disebut dengan fertilisasi internal. Dan yang terakhir, bersifat poikiloterm, atau dapat menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan sekitar. Contoh dari kelompok reptil ini ada ular, kemudian ada juga buaya, ada kadal, iguana, kemudian kura-kura, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kelompok Aves atau unggas. Nah, Aves ini ciri-cirinya adalah yang pertama, tubuhnya ditutupi dengan bulu. Yang kedua, mempunyai alat pernafasan berupa paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udaranya ini digunakan sebagai tempat cadangan udara ketika sedang terbang.
Yang ketiga, jantungnya memiliki 4 ruang tapi udah sempurna, beda kayak yang kelompok reptil tadi kan belum sempurna. Yang keempat, berkembang biaknya dengan bertelur atau ovipar. Yang kelima, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya atau fertilisasi internal. Sedangkan yang keenam, bersifat homoiтерem atau suhu tubuhnya tetap dan stabil. Kelompok hewan bertulang belakang yang terakhir adalah mamalia atau hewan yang memiliki kelenjar susu. Ciri-ciri dari kelompok hewan mamalia ini yang pertama, tadi memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tubuhnya ditutupi dengan rambut. Yang ketiga, bernafasnya menggunakan paru-paru dan mempunyai diafragma untuk membantu pernapasan. Kemudian berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Nah, yang kelima, umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba. Jadi, di sini perlu diingat ya, kalau paus dan lumba-lumba itu termasuk ke kelompok mamalia, bukan yang Pisces atau ikan tadi. Kenapa mereka masuknya ke kelompok mamalia? Karena ciri-cirinya itu lebih dominan ke kelompok mamalia, yaitu dia berkembang biaknya dengan melahirkan, kemudian punya kelenjar susu, kemudian bernafasnya dengan paru-paru. Jadi lebih banyak ciri-ciri yang sama dengan kelompok mamalia. Makanya mereka dimasukkan ke dalam kelompok mamalia. Gitu ya. Selanjutnya, jantung terdiri dari 4 ruang yang sempurna. Yang ketujuh, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya atau fertilisasi internal. Dan yang terakhir, homoiтерem atau suhu tubuhnya tetap. Nah, sekarang kan kita sedang mengalami masa pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Mungkin kalian bertanya-tanya, virus itu masuk ke kingdom mana sih, Bu? Apakah kingdom Monera, Protista, atau yang mana? Gitu kan? Jadi kita bahas dulu virus itu sebenarnya apa. Virus itu adalah parasit atau makhluk hidup yang kehidupannya itu bergantung pada makhluk hidup lain. Dia itu berukuran sangat kecil atau disebut mikroskopis, jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan dia hanya bisa hidup ketika menginfeksi sel organisme lain. Gitu. Nah, dia masuk ke dalam kingdom mana? Jadi, virus itu tidak masuk ke dalam sistem 5 kingdom yang sudah kita pelajari tadi. Kenapa kayak gitu? Kenapa dia nggak masuk ke salah satu kingdom tadi? Karena virus itu masih jadi perdebatan. Apakah dia itu termasuk ke dalam makhluk hidup ataupun benda tak hidup? Virus bisa dikatakan sebagai makhluk hidup itu karena dia memiliki DNA dan juga bisa berkembang biak. Sedangkan dikatakan sebagai benda mati karena dia tidak memiliki sel dan hanya bisa berkembang biak pada organisme tertentu dan dapat juga dikristalkan. Jadi, pada intinya, virus itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup ketika dia menginfeksi organisme lain. Tapi saat dia tidak menginfeksi organisme lain, dia adalah benda mati. Gitu ya. Tugas hari ini adalah kalian harus mengambil foto dengan salah satu anggota dari kingdom Animalia ataupun Plantae. Jadi, boleh dari hewan ataupun tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian fotonya menggunakan seragam, kalau bisa seragam SMP, tapi kalau misalkan seragam SMP-nya belum jadi, boleh pakai seragam SD. Kemudian fotonya tuh satu aja, hewannya yang difoto atau tumbuhannya itu juga cukup satu aja. Jadi misalkan kalian ngambil fotonya itu dengan kucing. Nah, nanti kalian klasifikasikan kucing itu termasuk ke dalam kingdom apa, filum apa, kelas apa, ordo apa, dan seterusnya gitu ya. Terus deadline-nya itu 1 hari, jadi maksimal dikumpulkan nanti malam jam 23.59 seperti biasanya. Dan bagi yang tidak mengumpulkan sesuai dengan deadline dianggap tidak masuk kelas, gitu ya. Nah, jadi cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini, dan ini merupakan materi terakhir ya di bab kedua ini. Setelah pertemuan ini kita akan Zoom meeting dulu. Jadi pertemuan selanjutnya kita Zoom meeting, setelah itu kuis. Tapi kuisnya Ibu gabung sama TUC sekalian. Jadi besok kan hari Sabtu kalau nggak salah kita ada TUC. Nah, nilai kuis bab 2 ini Ibu ambil dari nilai TUC. Jadi sekalian Ibu infokan kalau TUC besok itu materinya berasal dari 2 bab, yaitu bab 1 dan bab 2. Jadi kalian pelajari 2 bab itu untuk menghadapi TUC Sabtu besok. Itu ya. Terus setelah Zoom meeting kita akan ulangan harian. Ulangan harian mungkin soalnya 30 atau 25 soal, nanti tergantung.
Dan kalau misalkan kalian masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung menghubungi Ibu atau ditanyakan pada pertemuan Zoom meeting di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Sekian pertemuan hari ini. Banyak kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.